Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nimade Istriuni Rahayu dari kelas 10 MIPA 8 nomor absen 25. Oke, pada video kali ini aku akan membahas materi tentang hasil dari kali skalar 2 vektor. Langsung saja ke materinya. Oke, hasil kali skalar 2 vektor, misalnya seperti pada gambar ini. Nah, di sini ada vektor OA, itu disebut vektor A, OB disebut vektor B. Nah, dua buah vektor ini, vektor A dan B, ini bukanlah vektor 0. Dan ini dinyatakan dalam perkalian di mana vektor A dikali vektor B. Jadi, hasil kali skalar itu, vektor A dikali vektor B, itu didefinisikan sebagai panjang vektor. Yaitu panjang vektor A dikali panjang vektor B, cos sudut theta. Nah, sudut theta ini adalah sudut yang terbentuk di antara vektor A dan vektor B. Dan tidak selamanya sudut ini selalu theta. Itu tergantung dari sudut apa yang mengapitnya. Dan ini dapat dirumuskan dengan A dikali B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos sudut theta. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu hasil kali dalam bentuk vektor kolom. Nah, sebelum lanjut, aku akan menjelaskan di sini dan aku akan membaginya menjadi 2 poin, yaitu poin pertama pada R2 dan poin yang kedua pada R3. Oke, lanjut dimulai dari R2. Bisa kalian lihat di sini ada 2 buah vektor, ada vektor A dan vektor B, di mana vektor A koordinatnya adalah x1 dan y1 dan B adalah x2, y2. Jadi, jika vektor A komponennya adalah x1, y1 dan vektor B itu komponennya adalah x2 dan y2, maka hasil kali skalar dari ini si vektor A dan vektor B itu ditentukan dengan rumus A dot B sama dengan x1 dikali x2 ditambah y1 dikali y2. Jadi, intinya kita kalikan komponen yang seletak dan kita tambahkan. Dan itu jika di R2. Lalu bagaimana jika di R3? Oke, mari kita bahas. Jadi misalnya di sini ada komponen vektor A itu adalah x1, y1, dan z1. Dan bila komponen B-nya adalah x2, y2, dan z2. Maka hasil kali vektor A dan vektor B itu dinyatakan dengan rumus vektor A dot vektor B sama dengan x1 dikali x2 dan ditambah y1 dikali y2 seperti yang di atas, namun bedanya di R3 kita tambahkan lagi dengan z1 dikali z2. Jadi sama, intinya kita hanya mengalihkan komponen yang sama terlebih dahulu lalu kita jumlahkan. Nah, lanjut di sini aku akan membahas 3 sifat vektor dilihat dari arahnya. Oke, yang pertama ada yang sejajar. Di sini vektor A ke kanan dan ada panjang vektor B juga ke kanan. Mereka saling sejajar sehingga membentuk sudut 0 derajat. Maka ketika mereka saling sejajar ini, hasil kali skalar vektor A dan vektor B, vektor B-nya itu adalah cos 0. Berapa cos 0? Cos 0 adalah 1. Maka panjang vektor A dikali panjang vektor B itu adalah 1. Lanjut, yang kedua, ada tegak lurus. Oke, misalnya di sini vektor A itu ke kanan, vektor B tegak lurus ke atas, sehingga di antara vektor A dan vektor B ini membentuk sudut siku-siku. Nah, yang ini, yaitu 90 derajat. Maka otomatis sudut tetanya yang ini kita ganti menjadi 90. Dan kita akan mencari cos dari 90. Berapa cos 90? Cos 90 adalah 0. Dan jika ditanya pada soal tegak lurus, jika sudah 90 derajat dan cos dari 90 adalah 0, maka berapapun dan siapapun panjang vektor yang ditanya, itu hasilnya adalah 0. Dan bagaimana jika berlawanan arah? Oke, misalnya A, dia ke kanan, dan B, dia ke kiri. Maka ini akan membentuk sudut 180 derajat. Dan kalau kita ingat kembali materi yang sudah kita ulang-ulang, 180 derajat itu adalah kuadran 2.
Dan cos dari kuadran 2 itu nilainya negatif. Yaitu berapa? Ya, min 1. Artinya panjang vektor A itu dikali panjang vektor B dikali min 1, hasilnya negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, next. Di sini ada 5 hasil kali skalar 2 vektor. Aku menjabarkannya. Jika kalian ingin mencatatnya, kalian bisa men-screen dulu atau pause video ini. Langsung saja yang pertama ada vektor A dan vektor B, itu sama dengan vektor B dot vektor A. Kemudian yang kedua ada vektor A dot vektor B, ini ditambah atau dikurang vektor C, itu sama dengan vektor A dot vektor B, ditambah atau dikurang dengan si vektor A yang ini dot vektor C. Yang ketiga ada K, di mana si K ini adalah bilangan real, dan dikali vektor A dot vektor B sama dengan K dikali vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot si K lalu dikali lagi vektor B. Oke, poin yang keempat ada A dot A sama dengan panjang A kuadrat, di mana panjang A itu diperoleh dari akar vektor A dikali vektor A. Dan yang terakhir ada vektor A dot vektor A itu lebih dari 0 jika vektor A tidak sama dengan vektor 0 dan si vektor A dot vektor A itu sama dengan 0. Dan jika vektor adalah sama dengan 0. Oke, jadi itu adalah materinya, dan seperti biasa sebelum kalian menutup, di sini aku akan mengasih soal atau menerapkan soal, dan kalian bisa menerapkan materi yang kalian dengar tadi atau kalian simak tadi ke dalam latihan ini. Thank you and see you in the next video. Goodbye.